Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Shadaqallahul azim. Jadi mengingat kembali apa yang telah kita pelajari pada Selasa yang lalu, bahwa Allah bersumpah dengan Al-Quran yang hakim, dan hakim itu memiliki dua makna, yaitu al-ihkam wal hikmah. Al-ihkam maksudnya ungkapan-ungkapannya yang akurat, atau hikmah yang penuh dengan ilmu yang membuat kehidupan ini menjadi potong kompas untuk sampai kepada kebenaran. Bukan coba-coba dulu, setelah gagal baru mengakui Al-Quran. Bersumpah dengan Al-Quran untuk menegaskan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innaka laminal mursalin. Artinya betapa tidak bisa terpisahnya antara keimanan dengan Al-Quran dengan keimanan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka terpadunya dua poin ini, beriman dengan Al-Quran yang hakim, beriman kepada Rasulullah, akan menjamin manusia berada di jalan yang ala siratim mustaqim. Ya. Nanti di ayat 61 diulang lagi salah satu yang akan menjadikan manusia di jalan yang lurus ketika dia tidak beribadah kepada syaitan dan hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin wa ani'buduni hadza shirathum mustaqim. Berarti setanlah yang akan memalingkan manusia dari kehidupan jalan yang lurus. Kemudian ayat yang kelima adalah menegaskan status Al-Quran yang diturunkan dari Allah yang maha perkasa, yang maha mulia, yang maha luas rahmatnya bagi orang-orang yang beriman dan menjalankan Al-Quran dalam kehidupannya. Dan dua sifat ini, Al-Aziz dan Ar-Rahim ini, selalu diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menegaskan status wahyunya. Ya. Cobalah antum baca di surat Asy-Syu'ara, ya. Maka sifat ini banyak diulang-ulang. Setiap tema Nabi selalu Allah menegaskan dirinya yang Al-Aziz, yang Ar-Rahim. Ya. Ayat lengkapnya berbunyi inna fi dzalika laayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Apa maksudnya Allah menjelaskan sifatnya Al-Aziz dan Ar-Rahim dalam
memotivasi umat manusia agar hidup bersama wahyu Allah Subhanahu wa taala sejak zaman para anbiya terdahulu, termasuk saat ini umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama menjelaskan bahwa di balik sifat Al-Aziz itu bahwa kemuliaan Allah Subhanahu wa taala tidak menjadi meningkat, ya, karena semua manusia, ya, melaksanakan wahyu Allah dengan baik. Ya. Sebaliknya tidak akan menurun kemuliaan Allah itu andai kata semua manusia menolak untuk melaksanakan Al-Quran. Ya, itulah yang diinginkan dari sifat Al-Aziz. Jadi yang Allah inginkan adalah dari sifatnya Al-Aziz bahwa aku turunkan Al-Quran ini semata-mata untuk kebaikanmu, wahai manusia. Bagiku tidak berpengaruh apapun, ya, karena aku adalah Al-Aziz. Ya. Sehingga dari sifat Al-Aziz ini muncul ungkapan-ungkapan para ulama, ya. Al-Qur'anu la yahtaju ilaika bal antal ladzi tahtaju ilal Qur'an. Quran itu tidak butuh kamu, ya. Quran tidak butuh kamu, yang butuh Al-Quran adalah kamu sendiri. Berkembang tuh banyak tuh ungkapan-ungkapan seperti itu. Itu semua terinspirasi dari ungkapan Allah di dalam menjelaskan turunnya wahyu itu disikapi dengan Al-Aziz. Al-Quran la yahtaju ila waqtik. Quran tidak butuh waktumu. Bal waqtuka alladhi yahtaju ila Al-Quran. Namun waktumu itu yang butuh Al-Quran agar menjadi lebih barokah. Ada ungkapan lain, Al-Quran la yahtaju ila hayatik. Quran tidak butuh dengan kehidupanmu. Kamu mau hidup pakai Quran, mau enggak, Quran tetap aja mulia. Wal Quranil Hakim. Innahu la Quranun Karim. Bal hayatuka allati tahtaju ilal Quran. Namun hidupmu itu yang butuh Al-Quran agar barokah, agar selamat, agar berada di jalan yang lurus. Maka tentu orang yang berakal cerdas, ya, dengan sifat Allah Al-Aziz ini, ya, akan termotivasi, ya, untuk hidup bersama Al-Quran, insya Allah. Namun demikian, betapapun Allah Al-Aziz di dalam menurunkan wahyunya, jika manusia itu mau hidup dengan Al-Quran, maka dia tampil dengan Ar-Rahim, Maha Penyayang. Dan Ar-Rahim itu lebih khusus daripada Ar-Rahman. Maksudnya Allah akan memberikan satu apresiasi yang melebihi daripada apa yang dilakukan oleh manusia itu. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Saat manusia itu menjalankan Al-Quran dengan baik, tidak saja dapat pahala, kehidupannya itu akan dilimpahkan keberkahan yang berlimpah-limpah baik dari bumi maupun dari langit. La akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Tidak saja di akhirat, tapi di dunia pun manusia akan menikmati rezeki Allah baik dari atas mereka maupun dari bawah mereka.
Tapi keadilan Allah apabila manusia itu menolak Al-Quran, walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Ya. Jadi inilah yang seharusnya dikhawatirkan oleh manusia. Ya. Bahwa menjauhkan Al-Quran dari kehidupan, baik pribadi, kehidupan rumah tangga, kehidupan masyarakat, lebih luas lagi kehidupan bernegara, ya, itu menjadi kehidupan yang jauh dari rahmat Allah. Ya. Karena itu Allah mengulang-ulang sifatnya ini di surat Asy-Syu'ara. Inna fi dzalika laayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Ya. Kemudian Allah ingatkan agar Al-Quran ini difungsikan sebagai tunzir, ya, memberi peringatan. Sehingga bagi kita, ya, kalau mau menghafal atau mau ngaji, insya Allah ya, banyak mengetahui ayat-ayat inzar itu apa saja bunyinya. Karena sebelum kita melakukan tunzir, memberi peringatan, maka kitanya harus tahu dulu mana saja ayat inzar. Ya. Ya, tentu di juz 30 saja, hampir dari awal surat An-Naba sampai akhir juz 30 itu banyak menjelaskan tentang indzarat, ya, peringatan-peringatan atau risiko-risiko buruk yang akan dialami oleh manusia jika manusia itu tidak hidup dengan Al-Quran. Dari surat An-Naba, indarnya adalah, ya, secara umum Allah katakan inna anzarnakum adzaban qariba. Dirinci di ayat sebelumnya, inna yaumal fasli kana miqata yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja wa futihatis samaa'u fakanat abwaba dan seterusnya, ya. Dan lebih tambah berat lagi indarnya, ya, inna jahannama kanat mirsada, ya, lit-taghina ma'aba labithina fiha ahqaba. Ya. Itu semua merupakan ayat-ayat indar, ya, yang harus diketahui oleh orang-orang beriman sehingga yakin betul itu terjadi dan dikhawatirkan jika hal itu terjadi kepada dirinya. Sampai akhir juz 30 ada ayat tabbat yada abi lahabi wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, ya. Itu merupakan ayat inzar, ya, bagi orang-orang yang mengikuti jejak Abu Lahab, ya, betapapun dia adalah paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jika tidak beriman maka di dirinya telah jatuh dalam inzar itu sendiri. Sayasla naron zata lahab, ya, itu untuk Abu Lahabnya, untuk istrinya fi jidiha hablum mim masad. Memberi inzar kepada satu kaum atau umat manusia mana saja. Ma'unzira aba'uhum, sebagaimana kakek moyang mereka dulu juga sudah terkena inzar, ya, karena penjelasan tentang kehidupan atau nasib manusia di akhirat bagi yang tidak beriman, bagi yang menolak Al-Quran, ya, itu semua, ya, akan terkena, itu semua sudah disampaikan kepada mereka inzar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun dalam banyak ayat,
kakek moyang mereka banyak yang menolak. Kondisi ini dijelaskan misalnya di awal juz 2, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Ya. Jadi kadang-kadang satu generasi ya menolak Al-Qur'an alasannya karena dulu kakek moyang kami juga menolak. Jadi ini bahayanya menjadi orang yang sudah diposisikan sebagai senior. Ketika para senior itu dalam posisi yang jelek, ya, maka aktif atau pasif, ya, kondisi jeleknya itu menjadi panutan, ya, bagi generasi berikutnya. Ya. Dan banyak diulang-ulang oleh Al-Quran, ya, hati-hati menjadi senior yang jelek. Inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun. Kami selalu ya berpanutan kepada senior-senior kami. Ya, karena itu sebaliknya ya. Ketika diri ini menjadi senior-senior yang baik, senior-senior yang soleh, ya, maka insya Allah akan lebih mudah diikuti oleh generasi berikutnya. Ya. Itu orang tua kami, itu kakek kami, itu nenek kami, ya, itu bibi kami, semua adalah orang-orang yang baik, sehingga menjadi motivasi bagi generasi berikutnya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Istilah senior yang jelek itu disebut di ayat ini dengan fahum ghafilun. Secara terjemahan biasanya ya, ghafilun itu ya, sering diartikan lengah ya, atau lalai ya. Ya, dalam Al-Quran ya, ghafilun itu lebih bermakna kepada ya, mengacuhkan ya, tidak menganggap penting, tidak khawatir dengan risikonya apabila menolak peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka maksud Allah ya, manusia itu diberi penjelasan tentang Al-Quran terutama di ayat-ayat indarnya agar bisa terangkat dari kondisi ghafilunnya itu. Ya. Orang-orang yang acuh terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi orangnya disebut ghafilun, ya, pekerjaannya disebut dengan ghaflah. Ya. Ya, pekerjaannya disebut dengan ghaflah. Ya, kata ghaflah misalnya sering kita baca di surat Al-Anbiya. Ya. Ya, di surat Al-Anbiya, ya, misalnya di ayat ke-97, ya, di hari kiamat nanti orang-orang kafir akan mengatakan ya wailana qad kunna fi ghaflatin min hadza. Ya. Celakalah ya. Celakalah nasib kami karena dulu kami adalah orang yang ghaflah. Ya. Pekerjaannya ghaflah, status orangnya disebut ghafilun. Ya. Ya, orang yang ya,
apakah lalai, apakah mengacuhkan, tidak menerima dengan serius, ya. Dulunya kami ghaflah terhadap hari kiamat ini, ya. Bahkan kami, ya, adalah orang-orang yang zalim. Ya. Nah, jamaah rahimakumullah, di surat Yunus surat 10 ayat ke-7 itu disebut mengapa manusia bisa terjerumus dalam ghaflah. Ya. Nggak tertarik dengan Al-Quran, ya, nggak takut dengan resiko jika tidak melaksanakan Al-Quran. Itulah yang dimaksud dengan ghaflah atau orangnya ghafilun. Ya. Itu berawal dari apa? Di ayat ke-7 surat Yunus, innalladzina la yarjuna liqa'ana. Ya. Berawal karena tidak mau menerima prinsip bahwa ada kehidupan setelah dunia yang disebut dengan kehidupan akhirat. Innalladzina la yarjuna liqa'ana. Padahal di dalam diri manusia ini sudah diciptakan potensi untuk meyakini adanya kehidupan hari akhirat. Tapi jika tidak dikembangkan, maka jadilah manusia yang tidak peduli dengan kehidupannya setelah ini mau gimana ya, nasibnya nggak peduli. Oleh karena itu orang yang cenderung mau memikirkan kehidupan masa yang akan datangnya cenderung lebih mudah untuk menerima penjelasan-penjelasan Al-Quran. Ya. Ya, seperti yang diberitakan ya, mungkin bisa dilihat di YouTube, ya, di mana seorang mahasiswi Hindu, ya, walaupun kondisi ayahnya tokoh Hindu yang sangat terkemuka, ya, tapi dia selalu berpikir itu manusia kalau sudah dibakar seperti di acara Ngaben itu, setelah itu bagaimana? Setiap kali dia bertanya kepada ayahnya nggak pernah dijawab. Ketika bertanya kepada orang Islam, maka diberi jawaban-jawaban yang meyakinkan sehingga dengan cepat dia meyakini dan akhirnya menyatakan syahadatnya. Ya. Jadi yang membuat ghaflah tidak peduli dengan kehidupan. Pokoknya sejalannya saja. Yang kedua, waradu bil hayatid dunya wa tama'annu biha. Ya. Menjadi orang yang puas dan senang dengan kehidupan dunianya. Walladzina hum an ayatina ghafilun. Maka ya, jadilah dia ya, orang-orang yang lalai ataupun tidak peduli dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Al-Quran ingin menyadarkan orang-orang yang ghafilun itu. Ya. Di surat Yusuf, ya, ketidakpahaman manusia terhadap wahyu Allah itu juga disebut ghafilun. Ya. Ya, karena kalau nggak paham bagaimana dia bisa melaksanakan wahyu Allah. Ya. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Saya jelaskan kisah ini karena sebelumnya kalian tidak tahu ya, kisah ini. Ya, artinya apa? Saat manusia belum paham Al-Quran, itu juga
disebut ghafilin. Wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Ya. Maka berlakulah kepada mereka laqad haqqal qawlu ala aktsarihim. Ya. Berlakulah kepada mereka satu keputusan qaul ya. Ala aktsarihim, kepada sebagian besar mereka, sehingga mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi haqqal qaul ini kalau bahasa sehari-hari kita ya, bahwa beriman nggak beriman itu sudah ada SOP yang bakunya. Ya. Mereka yang mau beriman biasanya yang sebutlah tidak ada kebencian terhadap Allah dan Rasul-Nya, terhadap Islam. Jadi minimal hatinya netral saja, itu insya Allah akan berlaku baginya SOP ya, bahwa dirinya akan mendapat hidayah. Berawal netral, dari netral ya, senang kepada nilai-nilai yang dijelaskan oleh Allah, Rasul-Nya, dan Al-Quran. Ya. Dari senang akan berusaha. Dari berusaha akan berdoa. Disitulah haqqal qaul. Artinya dia mendapat keputusan untuk menjadi orang yang mendapat hidayah. Wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim. Sebaliknya haqqal qaul bagi orang-orang yang tidak beriman umumnya adalah sudah ada kebencian lebih awal. Jadi netral, kemudian benci, tidak ada rasa cinta, ya. Maka itu akan menolak datangnya hidayah. Sudah benci, memerangi, memusuhi Islam, memusuhi orang-orang beriman. Udah memusuhi, masih ya, mengajak orang untuk memusuhi. Wah, itu udah susah lagi itu ya. Haqqal qaulunya lebih berat lagi. Haqqal qaulu ala aktsarihim. Maka di dalam sunnatullah kehidupan ini Allah ingatkan bahwa umumnya manusia itu ya, terkena SOP yang membuat dirinya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, karena itu kita harus menjaga diri jangan sampai terbawa oleh aktsarihim. Karena aktsarihim ini dalam Al-Qur'an menjadi sebuah ungkapan yang berulang-ulang. Ketika menjelaskan orang-orang yang tidak bersyukur pakai aktsarihim juga. Innallaha ladzu fadlin 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Ya. Ketika bicara orang yang tidak paham, walakinna aktsarahum la ya'lamun. Ya. Ketika bicara tentang orang yang bersyukur, menggunakan kata sedikit, ketika yang hal-hal yang positif sedikit. Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Ya. Bicara orang beriman, wa qalilam ma yu'minun. Maka jagalah diri kita jangan sampai terbawa oleh arus kehidupan yang umumnya manusia lebih senang memilih mayoritas ya. Mayoritasnya jelek, kita ikut yang jelek aja. Mayoritasnya tidak suka dengan Al-Quran, kita ikut saja. Ya, namun demikian Allah Subhanahu wa taala tetap menginginkan sebanyak mungkin manusia itu
ya, bisa direkrut dalam kumpulan orang-orang yang baik, orang-orang yang beriman. Ya. Artinya bukan dibiarkan begitu saja, biarkan umumnya manusia ini jelek. Ya. Buktinya apa? Buktinya kepada yang sudah baik, kepada yang sudah beriman, Allah Subhanahu wa Ta'ala syariatkan sebuah kegiatan namanya dakwah. Ya. Dakwah itu artinya ngajak. Ya. Jangan ada egois kesolihan, egois keimanan. Yang penting saya baik, ya, bodo amat dengan orang lain. Tapi ya, bagi-bagilah hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tidak mustahil apa yang kamu lakukan itu bisa menyadarkan orang-orang yang tadinya masuk kelompok ala aktsarihim la yu'fahum la yu'minun, tapi karena ucapanmu, karena perbuatanmu, ya, karena baksosmu, ya, apa saja, ya, karena jasamu, maka manusia itu, ya, keluar dari kelompok mayoritas sebagai kelompok yang la yu'minun. Maka alangkah besar pahala, alangkah tinggi kemuliaan manusia-manusia yang, ya, menjadi penyebab hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap orang lain. Ya. Ya, itulah haqqal qaul, ya. Jadi disebut haqqal qaul, kita bisa belajar dari orang-orang yang sebutlah, ya, tidak beriman. Kenapa? Mungkin karena tidak mau belajar. Kenapa dia tidak beriman? Karena sudah terbius oleh pencitraan media massa bahwa Al-Quran itu jelek, bahwa umat Islam itu jelek, dan lain sebagainya. Sehingga umat Islam harus bisa berpikir bagaimana memperbaiki citra buruk tentang Islam dan kaum muslimin. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal adqani fahum muqmahun. Ya. Sesungguhnya kami menjadikan di leher-leher mereka aghlalan, sebuah besi yang mengikat leher mereka, belenggu, ya. Fahiya ilal adqani, sehingga belenggu itu, ya, menahan dagu-dagu mereka untuk sampai nunduk. Jadi, ya, penglihatannya, ya, nggak bisa ke bawah, ya. Cenderung muqmahun, fahum muqmahun, ya. Cenderung dangak ke atas. Faja'alna, dan kami jadikan di depan mereka, min baini aidihim saddan, sebuah tembok, sebuah penghalang, min khalfihim saddan, fa aghshaynahum, dan kami, ya, tutupi mereka sehingga mereka tidak bisa melihat, fahum la yubsirun. Jadi penting kita pahami bahwa salah satu tema Al-Quran yang sangat menonjol, ya, disebut dengan amsal. Ya. Amsal itu artinya perumpamaan-perumpamaan. Ya. Jadi tema Al-Quran ada akidah, ada terkait dengan keyakinan, ada terkait dengan ibadah, ada terkait dengan muamalah, ada terkait dengan qasas, kisah-kisah, ya. Ada terkait dengan amsal. Ya. Dan Allah ingin sekali amsal-amsalnya dipahami dengan baik. Surat Al-Hasyr, wa tilkal amsalu nadribuha
linnasi la'allahum yatafakkarun. Di surat Al-Ankabut, wa tilkal amsalu nadribuha linnas wa ma ya'qiluha illal alimun. Ya. Allah minta amsalnya itu difikirkan, amsalnya itu dipahami sedalam-dalamnya, sehingga manusia itu dengan amsal menjadi orang yang alim. Ya. Maka ayat kedua ini adalah salah satu amsal, ya, jamaknya masal. Ya. Ya. Ayat yang kedua ini masal untuk orang-orang yang susah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yaitu bagaikan orang yang di leher-lehernya terikat dengan belenggu, sehingga nggak bisa nengok kemana-mana kecuali ke atas. Fahum muqmahun. Dirinya nggak bisa, nggak mau mencoba, atau sudah nggak punya kemampuan untuk melihat yang lain kecuali melihat ke atas. Ya. Begitulah Allah menggunakan pendekatan pikiran manusia. Ya. Kalau ada manusia susah mendapat hidayah, ya, berarti dia hanya fokus kepada kesesatannya. Nggak maulah sekali-kali coba, coba melihat bagaimana ajaran Islam itu. Ya. Bahkan biasanya cenderung nggak mau diskusi. Wah, kalau diskusi kita nggak mau. Khawatir diskusinya meruntuhkan pemikiran-pemikiran yang sudah didoktrinkan kepada mereka. Ya. Begitulah Allah menggambarkan orang-orang yang susah mendapat hidayah itu, ya, karena pemikirannya ditutup, ya. Kunci, nggak boleh melihat yang lain-lain kecuali apa yang sudah ada di depannya, betapapun itu adalah sesuatu yang salah. Sehingga bagi orang beriman, ya, agar tidak menjadi orang yang fahiya ilal adqani fahum muqmahun, maka pentingnya mencari ilmu, ya. Ilmu apa saja, ya. Apakah ilmu dari Al-Qur'an, selain Al-Qur'an, ya. Tidak fokus kepada satu ilmu, itu insya Allah juga menjadi sarana yang bisa menguatkan datangnya hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Lebih berat lagi orang yang susah mendapat hidayah itu bagaikan orang yang terkurung dalam satu tempat. Ya. Ya. Kalau dalam bahasa Arab itu terkurung dalam sebuah zinzanah. Ya. Zinzanah itu penjara yang ya mungkin 1x1 gitu ya. Depannya tembok, belakangnya tembok, kanan kiri tembok, ya, nggak bisa melihat apa-apa. Ya. Udah begitu, ya, udah zinzana, artinya tempat yang sangat sempit, udah gitu gelap, ya. Tentu dia nggak bisa mengakses apapun dalam kehidupan. Ya. Begitulah gambaran manusia yang susah mendapat hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka jika kita termasuk yang sudah mendapat hidayah dari Allah, betapapun kita masih selalu berusaha untuk menambah hidayah-hidayah Allah itu, ya, hendaklah tetap harus disyukuri hidayah itu dengan syukur yang setinggi-tingginya. Karena cukuplah hidayah itu ada dalam diri manusia, berarti manusia itu tidak mengalami perumpamaan ini, ya. Tidak mengalami sebuah kondisi orang yang
seakan orang yang dibelenggu, seakan orang yang berada di tempat sempit, ya. Depannya tembok, belakangnya tembok, kanan kiri tembok, udah itu gelap. Karena itu Allah sebut orang yang dapat hidayah adalah orang yang yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Ya. Dan selanjutnya bagi yang sudah mendapat hidayah, ya, minimal mempertahankan hidayah ini jangan sampai lepas dari dirinya. Ya. Lebih baik lagi apabila hidayah ini diusahakan untuk terus bertambah. Karena Allah katakan walladzina tadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum. Surat Muhammad. Orang yang berusaha menuju ke jalan hidayah, maka akan aku tambahkan hidayahnya. Ya. Artinya apa? Artinya di dalam melaksanakan Islam ini, ketika kita cenderung ingin meningkat, berarti harus ada tambahan-tambahan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tambahan hidayah agar rajin tilawah Al-Quran, tambahan hidayah agar bisa tadabbur, tambahan hidayah agar bisa mengamalkan, tambahan hidayah agar bisa mendakwahkan. Ya. Itu semua butuh tambahan-tambahan hidayah. Ya. Sebaliknya juga demikian. Ya. Setiap kesesatan membutuhkan tambahan-tambahan dhalalah. Ya. Setiap maksiat membutuhkan tambahan-tambahan dhalalah. Ya. Semakin besar maksiatnya, semakin butuh tingkat kesesatan yang ada dalam diri manusia. Disinilah Al-Quran mengingatkan pentingnya peran doa. Ya. Peran doa agar hidayah Allah ini terjaga, bahkan ya, terus meningkat dalam diri kita. Ya. Maka dampak manusia yang susah mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, wasawa'un alaihim a'andartahum am lam tundirhum. Menjadi sama baik diberikan kepadanya satu peringatan atau tidak diberikan peringatan, ya, mereka tetap tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan ini seperti digambarkan dalam kisah Nabi Hud alaihissalam, ya, sampai kaumnya mengatakan kepada Nabi Hud juga mirip seperti ini, sawa'un alaina awa'adta am lam takum minal wa'idin. Ya. Wahai Hud, sama saja bagi kami, engkau menasihati kami atau enggak menasihati kami. Juga dialami oleh Nabi Nuh alaihissalam, ya, bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi Nuh kepada mereka, ya, jika mereka tidak berusaha untuk meraih hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, maka ya, Nabi Nuh mengatakan wala yanfa'ukum nushi, ya, di surat Hud ayat ke-24, ya. Ayat ke-34 wala yanfa'ukum nushi, ya. Nasihatku ini tidak akan ada gunanya bagi kalian. In aradtu an ansaha lakum in kana Allahu yuridu ayyuhyikum huwa rabbukum wa ilaihi turja'un. Maka agar kita tidak terjerumus dalam
kehidupan seperti ini, kehidupan sawaun alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum, maka jadilah orang yang menghargai atau bahkan selalu mendambakan atau bahkan selalu menikmati setiap pengajaran-pengajaran atau penyampaian-penyampaian isi Al-Quran, ya. Sehingga insya Allah sebaliknya, semakin disampaikan kepadanya isi Al-Quran, maka semakin bertambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka doa yang sering kita panjatkan, Allahumma arhamna bil Quran, ya, itu salah satu maknanya agar kita terhindar dari manusia yang disebut oleh ayat ini, ya. Wasawaun alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Begitulah jamaah rahimakumullah yang bisa kita pelajari di sore hari ini. Semoga bisa didalami dengan pertanyaan yang mungkin bisa disampaikan. Qul qali hadza wa astaghfirullahaladzim. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah, sudah kita sama-sama banyak catatan yang sudah kita catat dari apa yang disampaikan Gurunda, ya, terkait dengan surat Yasin, ya. Kalau tidak salah itu baru ayat 2 ayat, ya, tadi dari ayat ke-5, 6, 7. Ya, Taib, Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang perlu ditanyakan ke Gurunda boleh angkat tangan, ya. Adakah yang mau ditanyakan? Kayaknya Bapak Ibu sekalian, apa itu namanya? Assalamualaikum. Yang baru itu. Oh, silakan. Pak, silakan. Oke, ini Ustadz Afwan mau tanya mungkin, tapi mungkin agak menyimpang sedikit. Ini tadi teringat tadi kajian tadi pagi tentang sihir itu, ya Ustadz. Saya ada teman yang beliau ya penghafal Quran gitu, ya, interaksi dengan Al-Quran, tapi kok bisa kena sihir, itu gimana Ustadz? Terus sering terjadi gangguan-gangguan gitu loh Ustadz. Banyak gangguan, banyak kiriman sihir itu. Bagaimana ya Ustadz? Soalnya padahal kan dia juga penghafal Al-Quran gitu. Gimana Ustadz? Nasihatnya Ustadz. Jazakallah Ustadz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang dokter itu juga ahli kesehatan, ya. Bukan berarti kalau jadi dokter pasti sehat terus, nggak ada sakitnya, ya. Atlet juga orang yang rajin olahraga, imunitasnya baik, tapi bukan berarti seorang atlet itu nggak mungkin sakit, sehat sepanjang hidup. Aja ada saat-saatnya sakit. Jadi penyakit itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada siapa saja, yang jika disikapi dengan kesabaran, dengan keimanan, sebuah ujian, apakah itu penyakit dan lain sebagainya, termasuk sihir, masuk dalam kategori penyakit, ya, itu tetap akan positif, memuliakan manusia. Allah akan membalas atas kesabarannya, membalas husnudzannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi memang bukan berarti kalau sudah hafal Quran secara otomatis nggak mungkin sakit, ya, termasuk penyakit-penyakit yang sifatnya ruhi seperti itu, ya, karena sihir dan sebagainya. Ya. Tapi wallahu alam, ya, umumnya orang yang sudah hafal Quran masih terkena sihir, insya Allah proses pengobatannya lebih mudah, ya, karena dirinya telah, ya, dikuatkan dengan ayat-ayat itu. Ya. Dan jangan sampai sebuah kasuistik kemudian membuat kita mengambil kesimpulan yang kurang baik. Apakah berarti Qurannya nggak bermanfaat buat dia, Qurannya nggak mempan buat dia? Enggak juga. Ya, Allah bisa menguji hamba-hambanya dengan kondisi hambanya, ya, apapun keadaannya. Ya. Kalau disebut para nabi itu adalah orang-orang paling dicintai oleh Allah, ya, seharusnya hidupnya lurus-lurus aja. Tapi justru Rasulullah mengatakan para anbiya lah hidupnya yang paling susah, yang paling berat ujiannya. Ya. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya, ya. Seberat-beratnya ujian hidup yang dialami oleh manusia adalah manusia para anbiya. Kemudian di bawahnya anbiya lagi, dan seterusnya. Jadi tidak mustahil, ya. Dan kita harus berhusnudzon seperti itu, ya. Penyakit yang dialami karena sihir itu bisa jadi justru, ya, karena adanya posisi yang istimewa di sisi Allah, sebagaimana posisi istimewanya para anbiya justru banyak menghasilkan ujian-ujian yang dahsyat, yang luar biasa. Ya. Maka Rasulullah katakan, kemudian yang juga banyak ujian manusia-manusia di bawahnya para anbiya, terus di bawahnya lagi, dan begitulah seterusnya. Sampai mukmin yang biasa-biasa pun juga tidak terlepas dari ujian kehidupan. Begitulah pola pikir yang harus dimiliki oleh orang-orang beriman dalam menghadapi musibah atau ujian kehidupan, insyaallah. Wallahu a'lam. Masih ada waktu atau cukup, Guru? Masih satu lagi kalau ada, boleh. Ya. Yang kedua adalah kita kan suka punya ekspektasi tinggi, ya, dengan Al-Quran atau dengan dakwah ini, tetapi kadang di kenyataan masih banyak di antara kita yang kemudian tidak sesuai dengan idealitas yang diharapkan dengan Al-Quran, dan semua masyarakat juga. Ya, misalnya ada orang yang rajin menghafal Al-Quran, ngajar di TPA, tapi kurang menghormati gurunya, ya, dan diajak kegiatan-kegiatan dakwah itu kurang responsif gitu, Gurunda. Jadi antara ekspektasi yang kita harapkan, jadi seakan-akan kita tanda kutip, kok bisa begitu ya orang hafal Al-Quran tapi masih kurang sesuai gitu, sehingga kadang menjadi galau buat kitanya gitu, buat kita yang memperhatikan. Nah, sikap kita bagaimana, Guru? Ya, memang rezeki ber-Al-Quran itu aslinya dua, ya. Ya. Rezeki, ya, ta'amul, ya. Rezeki dalam bentuk interaksi, ya. Rezeki dalam bentuk pelaksanaan. Ya. Tentu ekspektasinya adalah terpadu dua-duanya. Namun dalam hidup ini sering, ya, kita menghadapi sebuah kondisi manusia yang baru salah satunya. Ya. Di satu sisi ada manusia yang diberi ke kondisi menonjol dalam hal ta'amulnya, interaksinya. Tapi begitu pelaksanaan, sebaliknya ada yang dari pelaksanaan Masya Allah. Ya.
Tapi begitu suruh ta'amul, waduh berat sekali. Pada hakikatnya dua-duanya tidak sehat. Kalau masing-masing merasa puas dengan salah satu rezeki ini, yang diberi rezeki ta'amul, interaksi, cukuplah, yang penting saya dapat pahala terus dari pembacaan saya, dari murojaah saya. Itu bahaya. Yang diberi rezeki pelaksanaan, di mana dia aktif dalam dakwah, juga merasa cukup. Yang penting hidup ini pelaksanaan, nggak penting tuh tilawah, menghafal, dan sebagainya. Itu juga bahaya. Jadi baik yang mana dulu Allah berikan kepadanya, cita-cita, harapan, doa, usaha, harus tetap berusaha dua-duanya. Jadi selama setiap orang beriman itu selalu berusaha meraih dua-duanya, insya Allah Allah akan berikan dua-duanya. Walaupun yang terjadi bisa jadi berproses. Nah, proses inilah yang harus membuat kita sabar terhadap siapapun, termasuk terhadap diri kita. Kalau diri kita memang sudah Allah mudahkan, dan setiap kita tidak boleh merasa bahwa itu karena kehebatan diri. Saya rajin berinteraksi, itu karena saya memang hebat. Sebagaimana ada dua manusia tadi itu tidak lain adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga masing-masing juga harus berusaha menambah pertolongan tadi, atau istilahnya ayat di surat Muhammad tadi, menambah hidayah tadi, di mana ada hidayah interaksi, ada hidayah pelaksanaan, sebagaimana hamba-hamba Allah yang lain cukup banyak yang sudah diberi kemampuan dua-duanya. Yang sudah diberi hidayah pelaksanaan, ayo berusaha. Jangan membenci, jangan memerangi orang yang baru bisa mendapat hidayah yang sifatnya interaksi. Jadi dua kelompok ini tidak boleh ada saling melecehkan. Yang sudah bisa tilawah, menghafal, melecehkan, wah itu orang dakwah melulu, tapi ngajinya lemah, enggak, jangan begitu. Yang sudah berdakwah melulu, jangan juga mengecam saudaranya. Dia mah cuma bisa ngaji melulu, giran turun ke lapangan enggak siap, buat apa ngaji melulu? Jangan begitu. Masing-masing, insya Allah dalam usahanya meraih tambahan-tambahan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang satu sudah bisa interaksi, itu semata-mata karena Allah. Yang satu sudah bisa melibatkan dirinya dalam kegiatan dakwah, itu juga karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal bagaimana kedua-duanya menyempurnakan tambahan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sampai ada salah paham satu dengan yang lain yang membuat kehidupan orang-orang beriman itu tidak sehat, anehnya tidak sehat, tapi sama-sama di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala kan aneh, karena itu penting pemahaman yang baik, al-fahmu supaya betul-betul tambahan hidayah itu terjadi. Yang sudah rajin tilawah, menghafalnya, Allah akan tambahkan hidayah pengamalan. Yang sudah rajin pengamalannya, walaupun masing-masing juga sebetulnya malu juga sebetulnya untuk ngaku-ngaku bahwa sayalah yang paling dapat hidayah dalam interaksinya misalnya. Yang satu salah yang paling mendapat hidayah dari pengamalannya, sebetulnya malu juga, tapi dalam bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bolehlah itu menjadi satu evaluasi, satu pengakuan
untuk ditambah kepada tambahan-tambahan hidayah Allah Subhanahu wa taala yang lain, ya. Baik, saya akhiri ya dengan Ya. doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.